Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah, ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa kita bisa berkumpul malam ini, malam ketiga ya. Malam ketiga tarawih kita. Saya terus terang keempat ya. Puasanya udah 3 hari, malam tarawihnya keempat ya. Alhamdulillah, saya terus terang senang, bahagia berada di sini. Saya juga melihat jamaah juga penuh juga, alhamdulillah bahagia banget. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini tidak dalam rangka menggurui. Yang lebih muda dari saya, kebetulan saya umurnya 44 tahun. Yang lebih muda dari saya yakin dosanya lebih sedikit dari saya. Yang lebih tua dari saya pasti amalnya lebih banyak dari saya. Jadi kita dalam hal ini di bulan Ramadan ini selalu dalam rangka memperbaiki diri. Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan ini kita kan belajar disiplin, bangun sebelum subuh buat sahur, makan ada waktunya, siang-siang nggak boleh ini nggak boleh itu yang membatalkan puasa, buka juga ada waktunya, bisa sholat bareng-bareng di musola. Ini semua adalah latihan dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki diri. Setelah latihan ini selesai, sampailah kita ke Idul Fitri. Setelah Idul Fitri itu disebutnya hari kemenangan. Nah, setelah menang mau ngapain? Setelah menang mau ngapain? Saya berharap latihan kita yang kita lakukan setiap hari, bangun pagi sebelum subuh, makan teratur, sholat teratur, bisa berjamaah di musola. Saya sangat berharap sekali itu bisa dilaksanakan di hari-hari setelah Idul Fitri. Bapak Ibu, untuk sholat berjamaah tidak harus di musola Nurul Amal. Mungkin Bapak Ibu yang lagi di kantor bisa berjamaah di musola kantornya. Yang kebetulan mungkin pekerjaannya di jalanan, waktunya sholat berhenti. Tapi yang ada di rumah mungkin yang di sekitar sini, saya sangat berharap sekali, bukan hanya tarawih saja, waktu Ramadan saja penuh. Kalau bisa minta tolong di luar Ramadan juga datang gitu. Nggak bisa setiap saat, nggak apa-apa. Saya juga sama, nggak bisa setiap saat. Siang waktunya kerja di kantor, nggak bisa sholat duhur, nggak bisa sholat asar di sini. Karena selama saya tinggal di sini, saya tahu betul gitu yang sering ke musola siapa aja. Tapi saya yakin nggak datang ke musola sini itu bukan berarti nggak sholat. Saya yakin sholat juga. Entah sholat di rumah, entah sholat di kantornya, mungkin entah sholat di jalan lagi kerja. Tapi ini musola kita bersama gitu. Kalau bukan kita yang mengisi, siapa lagi yang mengisi Bapak Ibu sekalian? Saya kadang suka sedih kalau sholat fardu sebelum Ramadan kita cuma satu baris. Saya sangat sedih sekali gitu. Di satu sisi di daerah lain, di negara lain orang mau sholat aja susah. Di NTT
Orang mau sholat aja masjidnya nggak ada. Sampai para ustadz itu bikin donasi buat bikin musola di sana. Ada musola dari kayu doang, pakai atap rumbia, nggak ada tempat wudhunya. Sampai cari donasi bikin sumur buat wudhu. Masya Allah. Kita di sini tinggal datang, tinggal wudhu, buka keran, jadi. Ada AC-nya lagi, adem. Mau hujan, mau panas, kita gak bakal kepanasan kehujanan di sini. Kecuali AC-nya mati, ya Ustaz ya. Kalau AC-nya mati emang agak panas Pak, gitu. Pernah juga saya pas lagi sholat AC-nya mati, itu agak panas juga. Tapi insya Allah kondisi kita lebih bagus daripada kondisi orang-orang di sana Pak. Masya Allah itu di Nusa Tenggara Timur Pak. Cuma kayu, udah kayak zaman Nabi Muhammad Pak. Dipatok-patok, kasih atap rumbia. Mereka sholat di situ. Jadi saya sebenarnya berharap banget sama masyarakat di sini. Marilah kita sama-sama meramaikan masjid ini, musola ini. Yang masih anak-anak minta tolong bapak-bapaknya didorong untuk musola anak-anaknya. Belajar ngaji di musola, belajar sholat bareng-bareng di musola. Karena anak-anak zaman sekarang banyak sekali yang nggak bisa sholat. Ada yang bisa sholat cuma gerakannya aja, nggak tahu bacaannya apa. Nah, salah satu lagi musola di sini yang saya suka adalah musola di sini pakai sholat tarawihnya itu 11 rakaat, Bapak Ibu sekalian. Di musola lain, di masjid lain, tarawihnya 23 rakaat. Kira-kira pahalanya lebih gede nggak? Lebih gede kalau sholatnya benar. Sholat itu kan butuh tartil, ya kan? Butuh tumanina. Kalau sholatnya kita ngebut, masya Allah, bacaannya ngebut. Kita sholat menghadap Allah, kita lagi berkomunikasi dengan Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berkomunikasi sama atasan kita aja, kita sambil nunduk-nunduk, ya. Kita hormat sama atasan kita, pakai baju kita rapi, rambut nggak rapi sedikit kita rapi. Ini kita sedang mau menghadap Allah, menyembah Allah yang Maha Kuasa, yang memberikan kita hidup di dunia ini. Jadi sudah sewajarnya Bapak Ibu sekalian, kita lakukan dengan benar. Dari mulai gerakannya, bacaannya. Sama saya juga, sama Bapak Ibu sekalian, saya juga masih belum sempurna. Saya juga masih belajar terus. Bahkan saya masih mengulang-ulang hafalan saya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah orang yang selalu ingin memperbaiki dirinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah mencintai orang tua yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Allah juga lebih mencintai orang muda yang mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita di sini, yang tua, yang muda, anak-anak, ibu-ibu, semuanya termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, karena ini kultum kuliah 7 menit, sekarang udah lebih dari 7 menit. Saya mohon maaf karena lebih dari 7 menit. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jafar Siddiq yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikannya bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah ilmu pengetahuan baru buat kita semua. Selanjutnya marilah kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Sallu sunnat tarawih ajarakumullah.